Saya mau ke Pak Kudori dulu. Pak Kudori, kita tahu program serupa dengan food estate ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa era pemerintahan. Eh, di era kali ini food estate dikatakan oleh Presiden akan diupayakan untuk dilakukan, dimaksimalkan dengan kecanggihan teknologi. Apakah Anda melihat ini bisa menjadi atau memberikan hasil yang berbeda dan lebih optimal? Ya, lagi-lagi sebetulnya tergantung skemanya, Mbak. Ya, skemanya. Tadi Mas Ari Budimanta menjelaskan pakai korporasi petani. Ya. Itu seperti apa, gitu ya? Seperti apa? Apakah petani dengan diberikan lahan, dia menjadi bagian, menjadi pihak atau shareholder proyek ini, gitu ya? Dan dengan begitu dia juga terlibat, bisa menjadi pekerja, gitu ya. Nah, pada saat yang sama ini misalnya dikelola oleh badan khusus, gitu ya, lembaga khusus yang sehari-hari bukan dikelola oleh petani, tapi dikelola oleh profesional misalnya. Apakah seperti itu, gitu? Belum jelas, gitu, belum jelas. Jadi skema keterlibatan petani seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita mengembangkan 30, katakanlah di tahun awal ini 30, ya, terus nanti secara berangsur-angsur menjadi 160.000 dan di puncaknya kalau saya ikutin di pemberitaan saya katanya sampai 800.000 hektar. Kita nggak bisa membayangkan, gitu ya, seberapa besar petani yang dilibatkan dan itu dari mana, gitu ya. Apakah sistemnya pakai sistem seperti transmigrasi seperti tempo hari, gitu ya. Sampai hari ini juga nggak jelas, gitu. Ini petaninya dari mana? Karena tentu sangat tidak mungkin ya diharapkan dari petani lokal, gitu. Petani lokal di sana terbatas. Apakah akan mendatangkan petani dari wilayah lain dengan skema seperti transmigrasi misalnya, gitu. Itu belum jelas. Nah, soal kecanggihan teknologi, oke, gitu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin bahwa ini akan menggunakan, tidak lagi menggunakan cara-cara manual, gitu, tapi termasuk menggunakan teknologi canggih dan budaya digital. Seperti apa, gitu? Petani kita kalau dari sisi profilnya itu sepertinya berat. 70% petani kita itu hanya sekolah SD dan bahkan tidak lulus. Profil petani kita antara lain begitu. Sepertiga petani kita itu dia sudah ada di ujung produktif, Mbak. Usianya itu di atas 54 tahun. Nah, dengan kondisi petani yang seperti ini profil yang sekarang ya. Dengan kondisi petani seperti ini, memungkinkan tidak untuk melakukan budidaya? Apakah perlu ada pembimbingan di awal mungkin untuk memperkenalkan? Iya, makanya skemanya sebenarnya seperti apa? Okay. Apakah ini sejak awal dipilih misalnya petani-petani tertentu, gitu ya? Terus di tahap awal mungkin pilot project di sekian luasan dulu, gitu ya. Nggak kebayang kalau di awal di tahun ini 30.000 itu bukan luasan yang kecil, gitu, luasan yang kecil. Kalau merujuk dari pengalaman yang sebelumnya, pengembang proyek serupa dalam luasan yang besar itu relatif ada catatan keberhasilannya. Gitu. Oke, semua bergantung pada skemanya lagi, begitu ya, Pak Kudori. Iya. Saya mau ke Pak Wahyu. Menurut Anda kecanggihan teknologi ini seberapa besar bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan? Kalau melihat apa yang disampaikan di media, kemudian bicaranya produktivitas, mohon maaf saja, kami justru punya kekhawatiran akan merusak ekosistemnya. Nah, saya ingin masuk misalnya, setidaknya harusnya memenuhi hal-hal substansi prosedur dan juga substansi teknis lapangannya dalam konteks penyelamatan lingkungan. Soal mekanisme yang berulang kali disebut Pak Kudori juga belum jelas. Dan kecenderungannya, kalau mohon maaf tadi saya dengarnya Pak Arief Budimantanya menyampaikan kooperasi. Apakah ini kooperasi? Apakah kooperasi dengan korporasi atau bagaimana? Nah, itu akan punya catatan besar karena dari sisi prosedur saja harusnya sebelum penunjukan lokasi kajian lingkungan hidup strategis baru menentukan apakah itu layak atau tidak lokasinya.
kalau melihat beberapa statement misalnya yang PUPR akan rapikan irigasi macam-macam, mohon maaf, sistem hidrologi pada gambut itu justru harus menjaga permukaan air tanahnya tetap stabil. Bahkan kalau kita merujuk ke Permentan itu antara 40 sampai 80 cm, tidak boleh lebih. Artinya lahannya betul-betul basah. Dengan tingkat keasaman rata-rata gambut, dengan model kebutuhan air padi yang jenisnya sering digunakan dalam skala luas, apakah cocok untuk pada lokasi itu? Jadi mau bicara teknologi bagaimanapun sebenarnya saya tidak percaya baik Kemenpan, KLHK, BRG tidak memahami soal gambutnya. Tapi kalau melihat urutannya tiba-tiba ditunjuk lokasinya, dipaksakan harus di situ, KLHS-nya tiba-tiba ada dengan istilah KLHS Rapid yang sebenarnya juga dibolak-balik PP 46 itu kami nggak melihat prosedur macam seperti itu. Ya ini akan jadi catatan dan buat kami ancaman kerusakan lingkungan. Kalau disebut lokasi program food estate ini bukan hutan baru, tapi di lahan gambut tipis, bukan gambut tebal, benarkah ini juga bisa meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, Pak Wahyu? Nah, kalau boleh beri saran saja misalnya, proses dan model skema yang mau dibuat itu bisa terbuka ke publik akan lebih baik. Yang kedua, gambut tipis, gambut tebal. Karena begini, kalau dalam regulasi, maksimal 3 meter dia boleh untuk budidaya. Tapi dalam pengalaman, banyak pengetahuan lokal kita, itu rata-rata kurang dari 1 meter. Okay. Tebal tipis itu tidak berarti kemudian gambutnya tidak terhubung satu sama lain. Kerusakan pada satu kawasan akan merubah sistem hidrologinya. 2 saja ancaman bencana ekologisnya. Kekeringan dia mudah terbakar, atau jadi banjir permanen kemudian tidak tepat untuk ditanami sawah. Jadi berhenti kemudian, itu yang saya sampaikan di awal. Batas ekologis, ekoregion itu jangan kemudian diselesaikan dengan penyelesaian administrasi. Petanya berubah, apa macam-macam. Oke, terakhir Pak Godori, kita tahu seperti Anda sebutkan tadi memang pemerintah menyiapkan di tahap awal 30.000 hektar, kemudian meningkat nanti akan 160.000 hektar, bahkan sampai dengan 600.000 hektar. Bisa Anda berikan gambaran dulu kepada kami, Pak Godori, sebenarnya ketahanan pangan kita sampai dengan saat ini dari hulu ke hilir sampai perlukah memang seurgensi itukah untuk akhirnya melakukan pembukaan lahan sebesar itu? Ya, secara umum ketahanan pangan kita bagus, Mbak, bagus ya. Jadi kalau ditanya seberapa kuat, seberapa besar kita mampu memberikan jaminan pangan kepada masyarakat kita sampai hari ini ya. Kalau sampai hari ini dan mungkin sampai akhir tahun gitu ya, kalau melihat data-data yang ada, produksi yang ada, sepertinya tidak akan terjadi stok yang sangat besar. Gitu. Nah, kalau dikembalikan ke proyek ini, menurut saya pertama harus tadi hati-hati ya, hati-hati. Skemanya seperti apa, pemerintah harus hati-hati betul, terutama soal keberlanjutan lingkungan dan dampaknya seperti apa. Dan harus diperhitungkan juga kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, kelayakan lingkungan juga tadi itu. Nah, menurut saya di luar yang dilakukan pemerintah ini karena multi years ya dan sampai 2024, di luar itu sebetulnya pemerintah bisa coba menengok kembali sebetulnya lahan-lahan kita yang sudah ada dan selama ini menjadi basis produksi pangan itu juga belum optimal betul dimanfaatkan. Lahan sawah kita, lahan baku sawah kita 7,4 juta hektar misalnya. Kalau kita lihat dari indeks pertanaman tahun lalu itu hanya 1,4, Mbak, 1,4. Jadi nggak sampai 2 juga, padahal itu lahan irigasi. Nah, mestinya ini bisa dioptimalkan dengan cara-cara yang hampir pasti bisa menjanjikan produksi yang jauh lebih bagus. Karena lahan-lahan ini sudah usahakan puluhan tahun dan infrastruktur termasuk kesuburannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang rencana sekarang. Gitu. Jadi di luar yang sudah direncanakan pemerintah ini, saya kira pemerintah coba lihat kembali dan memanfaatkan peluang yang mungkin bisa didorong untuk menggunakan basis produksi kita yang selama ini ada.
Oke, baik. Berarti sekarang kita tunggu bagaimana skema yang dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan program food estate ini yang kita harapkan tentunya untuk bisa memperhatikan lingkungan dan juga nasib para petani. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan juga Pak Kudori atas pemikirannya yang sudah disampaikan di Sapa Indonesia Akhir Pekan.